Mata ini untuk lihat yang halal, bukan untuk melihat yang haram. Telinga untuk mendengar yang halal, bukan untuk mendengar yang haram. Tangan menjama yang halal dan menikmati dan bukan menjama yang haram. Kemaluan, kaki, semuanya ini sama. Sumber penyakit daripada perselingkuhan rumah tangga karena matanya, gitu kan? Suka melihat hal yang haram. Kapan dia sibuk nonton cuplikan haram, maka kalau dia lihat situ, misalnya kalau dia laki-laki, dia lihat ini perempuan, maka dia akan anggap remeh istrinya nanti, karena yang dia bandingkan di sini. Yang kami sarankan yang pertama adalah dia berintrospeksi diri dulu. Dia pribadi dulu mulai. Ada apa? Kenapa pasangan saya begini? Dan dia berdoa dalam hitungan detik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita puji Allah, baca salawat kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Allah, kalau seandainya perkara ini, ya kejadian perubahan sikap pasanganku ini atau terjadi perbuatan ini adalah kesalahanku atau dosaku, maafkan aku ya Allah. Kalau selanjutnya ini berkaitan dengan rumah tangga juga, lebih ke pencegahan Ustaz, agar tidak terjadi perceraian. Pertanyaannya, bagaimana cara istri menasehati suami yang masih sering ikhtilat dengan lawan jenis? Bermudah-mudahan dengan kalwat dan lawan jenis di chat ataupun secara fisik ataupun secara sembunyi-bunyi dari istri. Dan apalagi juga suka melihat wanita-wanita lain melalui HP mereka ataupun di jalanan. Dan sehingga berkali-kali terjerumus pada fitnah wanita. Dan serta bagaimana cara mengembalikan kepercayaan kepada suami setelah berkali-kali dikhianati. Tafadhol Ustaz. Ya, nanti kita akan jawab itu tentang masalah bagaimana istri menasihati suami dan sekaligus bagaimana bisa memaafkan suami yang sudah berulang kali selingkuh ya. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita fasilitas di tubuh kita ini, mata melihat, telinga mendengar, bibir dan lidah mengucap dan mengecap, tangan menjama, kaki melangkah, semua fungsinya ini itu digunakan untuk ketaatan. Bukan untuk kemaksiatan. Mata ini untuk lihat yang halal, bukan untuk melihat yang haram. Telinga untuk mendengar yang halal, bukan untuk mendengar yang haram. Tangan menjama yang halal dan menikmati dan bukan menjama yang haram. Kemaluan, kaki, semuanya ini sama. Sumber penyakit daripada perselingkuhan rumah tangga karena matanya, gitu kan? Suka melihat hal yang haram. Kapan dia sibuk nonton cuplikan haram, maka kalau dia lihat situ, misalnya kalau dia laki-laki, dia lihat ini perempuan, maka dia akan anggap remeh istrinya nanti, karena yang dia bandingkan di sini. Dan orang tampil di media harus tampil optimal mungkin, gitu kan? Harus maksimal dia, sehingga seprima mungkin, sehingga akhirnya dia bisa menarik. Kalau enggak orang nggak nonton kan gitu. Dia pakai baju yang paling seksi, dia pakai sisir rambutnya paling bagus kan. Memang itu pasti indah. Film-film pasti dia datangkan artis-artis yang hebat kan gitu. Yang ganteng, yang hebat, yang aktor ya. Kemudian yang perempuan juga sama, memang begitu. Film-film porno sama. Kalau datangkan orang-orang yang jelek, orang nggak nonton gitu kan. Nah yang sudah begitu. Oleh karena itu Islam datang menyuruh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Hai Muhammad, katakan kepada kaum laki-laki mukmin agar mereka menurunkan pandangan mereka. Itu juga sebaliknya. Allah mengatakan qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Dan diikuti dengan ayat wa yahfadna furujahun. Maka harusnya juga katakan hai Muhammad kepada para wanita mukminah menurunkan pandangan mereka dari yang haram dan menjaga kemaluan mereka. Laki-laki dan perempuan sama. Ternyata dalam ayat ini Allah hubungkan antara mata dengan kemaluan. Katakan kepada mereka, turunkan pandangannya dari haram dan menjaga kemaluan mereka. Apa korelasinya? Karena dengan melihat dulu baru kemaluan terganggu. Kan gitu. Jadi stop, tutup itu. Gak usah kita nonton lagi. Nonton cuplikan ceramah, ada terlintas lewatin saja gitu kan. Karena sekali kita buka, kita akan selalu penasaran kan gitu. Nah ini menjadi masalah ini. Sehingga akhirnya tidak pernah puas dengan pasangan. Pastikan teman-teman, kalau kita sudah biasa menurunkan pandangan kita dari yang haram, kita akan sangat menikmati pasangan kita. Karena bagi kita dia yang tercantik, dia yang tergagah kan gitu. Otomatis. Karena tidak ada perbandingannya. Tapi kalau kita sering cuplikan kita jadi perbandingan. Bagaimana dengan di jalan satu? Jalan kan tidak tiap hari di jalanan. Yang berpengaruh sekarang ini handphone. Orang kamar mandi bawa handphone, orang di ranjang bawa handphone. Selalu nonton, lihat kan. Oleh karena itu harus hati-hati. Pasti menarik. Gak mungkin tidak menarik. Kalau tidak menarik kita gak akan nonton kan. Jadi kita harus berhenti di situ dulu. Itu poin. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan kalau sampai pun ada orang terkena fitnah lawan jenisnya, dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi SAW pernah lewat dengan para sahabat, ada terlintas seorang wanita, lalu Nabi SAW langsung ke rumah beliau bersama para sahabat. Kemudian beliau interaksi biologis dengan salah satu istri beliau lalu keluar.
dalam kondisi beliau sudah mandi. Terlihat kalau beliau habis selesai melakukan biologi. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, siapapun di antara kalian yang melihat wanita yang tidak halal bahwa dia di luar rumahnya, dan itu terpengaruh bagi dia, kembali pada istrinya. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Kan cuma beda casing kan gitu. Ya, beda paras wajah, beda rambut, tapi kemaluannya sama aja. Kan, ujungnya sama aja. Cuma setan menghiasi begitu, mirip dengan makanan-makanan gitu kan, variasinya. Sebenarnya makanan, semua masing-masing punya vitamin, punya kebaikan-kebaikan, walaupun ada kadang-kadang makanan yang kurang sehat. Tapi seperti itulah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yang harus diperbaiki yang pertama dari masalah perselingkuhan itu masalah mata. Melihat yang haram ini, gitu kan. Terbiasa dengan itu. Begitu juga dengan pendengaran, dan pendengaran lebih kecil persentasenya, mata yang paling besar. Nah, kemudian kadang-kadang kan orang yang habis lihat, dia tertarik. Mulailah mau komunikasi, mulailah mau kenalan, mulailah begini dari media sekarang. Jadi hilangkan ini insya Allah. Itu dulu. Baik, kita masuk ke pertanyaan tadi. Bagaimana seorang istri, sama juga kalau seorang suami menghadapi pasangannya yang selingkuh. Apa yang dia lakukan? Yang kami sarankan yang pertama adalah dia berintrospeksi diri dulu. Dia pribadi dulu mulai. Ada apa? Kenapa pasangan saya begini? Dan dia berdoa dalam hitungan detik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita puji Allah, baca salawat kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Allah, kalau seandainya perkara ini, ya kejadian perubahan sikap pasanganku ini, atau terjadi perbuatan ini adalah kesalahanku atau dosaku, maafkan aku ya Allah. Kalau kena dosa dia, maafkan dia. Selamatkan dia. Berikan dia hidayah. Itu dulu yang pertama. Ya. Jangan langsung membenci. Karena semua orang di sekitar kita yang sedang melakukan kesalahan agama, itu manusiawi. Semua orang bisa lakukan kesalahan kan? Gak ada orang yang tidak buat kesalahan. Tapi kalau dia sedang melakukan kesalahan, dia sedang dirangkul oleh syaitan menuju ke neraka. Masa kita biarkan? Tarik kembali tangannya. Rangkul dia. Gitu kan? Seperti itu. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, baru kemudian kita tanyakan baik-baik. Kita berikan nasihat. Kita berikan masukan. Datangkan dari dalil syar'i. Datangkan cuplikan agama. Ya. Kalau dia mau bertobat, alhamdulillah. Kita rangkul kembali, kita berikan kesempatan. Tapi kalau dia terus mengulanginya setelah tegak hujah padanya, saran saya sudah diistikharahkan saja. Saya tidak katakan cerai langsung ya, tapi istikharahkan. Kalau sudah 2 kali, 3 kali, ini luar biasa. Kemarin yang membahasakan sampai kepada saya, ada satu perempuan, dia mendapatkan suaminya sudah 12 kali atau 13 kali berzina dengan perempuan yang berbeda-beda. Apa yang harus dilakukan? Selalu dinasihatin malah kasar, malah memukul istrinya. Nah, ini aneh sekali. Kalau seperti ini gak usah tinggal sama laki-laki begitu. Untuk apa bertahan? Gitu kan? Dinasihatin gak mau dengar, malah dia yang marah. Kan gitu. Sama laki-laki kalau dia dapat istrinya berbuat salah, dinasihatin gak mau dengar. Apalagi kalau sudah sampai perselingkuhan, berkenalan sama lawan jenis. Ini untuk apa berlama-lama jadi PR ini? Tapi perasaan saya Ustaz, perasaan itu teman-teman sekalian harus dikontrol dengan syariat. Harus dikontrol dengan syariat. Ya. Perasaan itu kalau levelnya paling bawah dia. Di atas perasaan itu akal. Ya. Setiap ada perasaan antum kontrol dengan akal kita. Misal antum terbiasa, antum pernah satu kali ke Semarang makan nasi goreng enak banget gitu. Perasaan kita selalu merindukan makan itu kan. Itu kan perasaannya ya. Sekarang hadapkan dengan akal kita. Kita lagi di Jakarta sibuk kerja. Ini masuk akal gak sih kalau saya ke Semarang hanya makan nasi goreng? Nanti akal akan bilang, gak usah nanti aja. Itu kita gitu dalam diri kita sendiri ya. Nah akal ini dikontrol oleh syariat. Nanti halal haramnya di situ. Nah begitu. Tidak boleh dia lost control begitu saja. Karena perasaan pernah suka sama lawan jenis dulu sebelum nikah. Oh saya selalu merindukan dia. Itu perasaan. Tidak boleh, harus dikontrol dengan akal. Ini mungkin sudah jadi istri orang. Mungkin suami orang. Pergaulannya haram. Tidak boleh dalam agama. Syariat mengontrol nanti. Nah begitu. Baru bisa baik.